Bukan cuma itu kuliner di Jakarta, banyak lagi lainnya bisa jadi inspirasi Anda. Mungkin besok akan dikunjungi sebagai tempat bukber atau buka bersama. Nah, rekan kami Yohanes Leonardo akan mengantar kepada Anda. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke Yogyakarta terlebih dahulu. Arga Dumadi juga akan menunjukkan kepada kita. Kira-kira kalau kita ke Yogyakarta, enaknya buka di mana ya? Arga, di mana seharusnya? Ya, Putri Viola dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mencicipi hidangan yang sangat unik begitu di Jakarta. Kenapa saya bilang sangat unik? Karena ini namanya adalah balung dinosaurus. Nih, mungkin bisa kameramen untuk mengambil gambarnya. Ini adalah balung dinosaurus pemirsa. Tapi jangan kaget, karena ini sebenarnya adalah balung sapi atau tulang sapi yang ukurannya memang besar sekali. Jadi disebut sebagai tulang dinosaurus. Ini biasanya beratnya antara 1 sampai 1,5 kilogram dan bisa dimakan untuk 4 orang pemirsa. Harganya ini 96.000 ya, dan ini dibakar begitu. Selain itu di depan saya juga ada, ini namanya adalah sop skankel. Ini Rp27.000. Jadi untuk Anda yang memang suka untuk makan sumsum ya, ini ya. Nanti juga bisa diminum, ini kuahnya sudah ada sedotan juga. Kemudian juga ada ini sop balung gajah. Ini 10.000 aja pemirsa. Untuk Anda yang memang cukup telaten ya untuk makan daging-daging yang masih nempel di balungan-balungan yang besar seperti ini, nah ini cocok sekali. Dan juga untuk yang paling gampang dimakan ini, mungkin kalau umpamanya nggak mau ribet, ada namanya ini sate sugih. Sate sugih ini adalah sate sapi biasa pemirsa. Nah, yang jadi primadona di sini, di tempat saya mengabarkan itu adalah balung dinosaurus bakar. Yang pertama saya kenalkan kepada Anda tadi. Kira-kira gimana sih rasanya? Apakah rasanya juga bakalan sespektakuler ukurannya? Nah, coba saya cicipin dulu ya pemirsa ya. Oke, ini coba kita potong dulu. Ya, dan ternyata ini cukup gampang buat dipotong. Ini langsung pada jatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya cicipin dulu sedikit pemirsa. Oke. Dan di atasnya ada taburan cabai nih, jadi buat yang suka pedas, mantap nih. Saya lagi deh cicipin lagi pemirsa. 26 PL. 26-nya pendopo loro. Nih. Nggak perlu pakai pisau, ternyata gampang. Saya coba celup ke kuahnya ya. Ini udah ada nasi depan saya, rasanya pingin langsung saya makan pakai nasi pemirsa. Tapi tunggu dulu ya. Kita cicipin satu-satu dulu. Dan yang selanjutnya, ini adalah sate sugih. Yang saya bilang kalau mamanya nggak mau ribet, nah mungkin pesennya ini aja pemirsa. Ini adalah sate sapi. Bumbunya sih kalau dilihat ini kuahnya juga mungkin mirip ya, kuahnya kuah-kuah kecap gitu. Jadi untuk yang suka manis ini pas. Tapi jangan khawatir, ada juga pedesnya karena bisa dikasih cabai seperti ini. Saya cicipin dulu sedikit. Dagingnya empuk, agak kenyal dikit sih, tapi empuk yang jelas, gampang untuk digigit, kemudian juga gampang nelannya otomatis ya pemirsa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini adalah sop skankel. Nah, kalau yang lain tadi saya udah ngicipin daging-dagingnya, saya langsung mau ke menu utamanya, yaitu minum air yang ada di tengah-tengah sini ya pemirsa ya. Ini sudah ada airnya, jadi kita coba untuk merasakan sumsumnya itu kayak apa. Oke, mohon maaf agak berdiri dikit ya. Enak pemirsa, gurih rasanya. Ini rasanya gurih, jadi mungkin untuk Anda yang memang sudah merasa kalau ini manis, nah ini bisa dipadukan dengan yang ini karena emang rasanya gurih. Jadi bisa cukup menetralkan juga lidah kita. Dan semuanya ini rasanya bakalan nikmat banget kalau dimakan pakai
nasi putih panas. Dan yang terakhir sih, ini saya juga udah disediain es krim pemirsa. Nah, ini es krimnya. Ini adalah pencuci mulut. Jadi kalau mamanya mulutnya ini kayaknya udah berminyak banget semuanya pemirsa. Karena makan daging yang dibakar. Kemudian juga ada daging yang ini di sop gitu. Nah, Anda pingin mencuci mulut yang manis-manis. Nah, ini udah ada es krim juga di sini. Gitu pemirsa. Gimana pemirsa dan Putri Viola, apakah udah ngiler? Karena saya yang mencoba menjelaskan kepada Anda aja sebenarnya ini udah ngiler juga pemirsa, pingin lanjut makan. Kalau gitu kita balik ke Jakarta barengan sama Putri Viola. Oke, terima kasih Arga Dumadi yang memang ini sepertinya hidangannya sangat bikin ngiler kita semua dan tentunya para pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Arga, dan selanjutnya dari Arga kita akan menuju ke Yohanes Leonardo yang berada di Jakarta. Ardo, seperti apa menu berbuka puasa di Jakarta pada hari ini? Ya, selamat malam Agita dan juga pemirsa, dan selamat berbuka buat teman-teman yang baru aja buka puasa. Dan untuk buka puasa juga nih kita nggak ketinggalan, kita di sini ada di Soto Tangkar Tanah Abang Jakarta Pusat yang akan melihat proses pembuatan dari soto tangkar. Soto tangkar itu merupakan soto khas Betawi, tapi punya sedikit perbedaan dengan soto Betawi. Ini merupakan proses pemotongan daging-daging dan campurannya mulai dari babat, kikil, dan juga sate iga yang akan dipadukan dengan kuah santan yang tentunya berbeda dengan soto Betawi. Dan juga pemirsa, saya nggak mau kalah karena pemirsa di rumah dan juga rekan-rekan kami di studio pasti udah pada buka puasa. Saya juga akan ngajak teman-teman untuk nontonin saya makan. Nontonin saya makan soto campur dari soto tangkar yang ada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan ini merupakan gambar yang akan ditunjukkan oleh rekan saya, Karentio Dimas. Ini ada kuahnya, lihat, Anda bisa lihat sendiri kuahnya berwarna kemerahan. Di mana kuah kemerahan ini berbeda dengan kuah soto Betawi. Karena campuran dari kuah soto tangkar ini dicampur dengan potongan lengkuas, air dari campuran kencur, juga air asam Jawa sehingga warnanya lebih kemerahan. Dengan santannya berbeda dengan soto Betawi yang biasa orang-orang atau pemirsa di rumah mungkin makan di soto Betawi masing-masing. Dan ini adalah potongan sate iga. Potongan sate iga yang nantinya jadi bagian dari soto campur yang dibanderol seharga mulai dari Rp25.000 di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kalau boleh saya saranin pemirsa, kalau pemirsa mau mampir ke soto tangkar yang ada di Tanah Abang ini, datang buru-buru. Kenapa? Karena ini penuh banget. Karena ini merupakan pilihan dari warga setempat, warga kantoran, warga setempat yang juga ingin buka puasa di soto tangkar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan saya akan mengajak Anda ke meja tempat saya akan makan nih. Di sebelah kiri saya, ini sudah tersaji satu soto campur, soto tangkar, dengan ada sate iga. Ini pemirsa, langsung saya akan duduk di sini. Ini namanya soto tangkar. Dia campuran soto daging, iga, babat, yang dipadukan dengan kuah yang berwarna kemerahan. Ini ada babatnya, ada dagingnya, nih di sini ada dagingnya. Sementara di sini ada kikil. Langsung aja campuran kuahnya yang katanya ini lebih seger kalau dibanding sama soto Betawi. Dan ini adalah sate iga. Bisa kita lihat di sini pemirsa, sini sate iganya udah pakai kecap. Bisa teman-teman lihat di studio maupun juga di rumah nih. Ini namanya sate iga yang dicampur nantinya sama kuah soto tangkar. Gimana sih rasanya? Saya nggak bakal ngajak pemirsa makan. Kenapa? Karena pemirsa di rumah pasti udah makan lebih dulu daripada saya. Jadi saya akan ngajak kameramen saya makan. Bang Dimas, ayo kita makan sama-sama. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ternyata memang benar pemirsa. Untuk kuahnya sendiri, ini rasanya lebih kecut dan lebih asam. Karena campuran lengkuas, air asam Jawa maupun juga kencur yang bikin rasanya lebih seger ketika masuk ke mulut. Dan ketika dicampur ke nasi, ini rasanya luar biasa. Selain nyobain kuahnya, saya akan nyobain juga daging-dagingan dan juga sate yang tadi udah saya potong. Satenya juga dibakar mateng banget sampai rasanya nggak overcook, nggak juga undercook. Jadi rasanya pas, nggak kematangan, nggak juga kurang mateng. Sementara itu daging-dagingannya rasanya tuh kayak lumer dalam mulut. Jadi saya susah nih untuk ngedeskripsinya seperti apa karena rasanya enak banget. Selain itu bisa juga bisa campur dengan kerupuk emping. Kerupuk emping karena
kita tahu di Indonesia tuh rasanya kalau nggak pakai kerupuk kurang gitu. Nah kita campur di kuahnya supaya seger dari kencur dan kuahnya bisa kerasa langsung dengan emping ke mulut saya. Rasanya enak banget. Dan teman-teman selamat berbuka. Sedikit mengenai sejarah soto tangkar sendiri sebenarnya dua versi. Versi pertama, soto tangkar merupakan soto atau kuliner yang sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda dulu. Namun, kenapa disebut soto tangkar? Karena pada zaman pendudukan Belanda saat itu, para menir atau para tuan dari Belanda itu memberikan daging cuma-cuma kepada para rakyat jelata untuk kemudian disantap, dan potongan dagingnya hanya sedikit karena ada di sate iganya. Itulah yang kemudian disebut soto tangkar.